晚辈独孤飞羽之孙，独孤拜天。但我们独孤家不是你说的孬种，倒是和飞羽如出一辙的大。我还没认真。继续。前辈真正的实力吗？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Eternal Strife. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di Kekaisaran. Di sana terlihat adanya Jenderal Ji yang kini sudah sembuh, yang bahkan dia sudah kembali menduduki tahtanya sebagai sang penguasa Kekaisaran. Di sampingnya ada Li Pa yang merupakan anak angkatnya. Dia merasa khawatir mengenai tindakan praktisi lain yang telah menantang Jenderal Ji yang tiada lain adalah Li Chang. Di mana dikatakan berita mengenai duel mereka ternyata sudah menyebar hingga ke seluruh benua. Li Chang meminta sang ayah agar tidak meladeninya karena ia takut Li Chang sudah mengatur rencana untuk mengalahkan sang ayah. Namun sang ayah tetaplah kekeh yang bahkan ia merasa sedikit kesal kepadanya. Di saat yang sama seorang prajurit pun datang. Ia menyampaikan mengenai berita adanya seorang pemuda yang ingin bertemu dengan Jenderal Ji. Mendengar itu, Jenderal Ji meminta semua orang agar keluar dulu dan segera mengajak masuk sosok pemuda tersebut. Tak lama Baitian pun masuk dan dia memperkenalkan diri hingga asal-usulnya yang berasal dari keluarga Dugu, tepatnya cucu Dugu Peiyu. 晚辈独孤飞羽之孙，独孤拜天。 Sang jenderal tentu langsung menanyakan tujuan kedatangannya ini. Dengan spontan Baitian pun mengatakan tujuan kedatangannya yang adalah ingin mempelajari teknik penyucian hati pada sang jenderal. Hal itu dimaksudkan untuk mengendalikan kekuatan besar yang ada di tubuhnya. Metode penyucian hati ini merupakan metode unik yang memiliki makna yang luar biasa. Selain itu, teknik ini merupakan teknik turun-temurun yang tidak boleh diturunkan kepada sembarangan orang. Sang jenderal sedikit ragu dengan identitas Baitian, jadinya ia meminta Baitian untuk menunjukkan teknik Ming yang merupakan teknik keluarga Dugu. Baitian diminta menggunakan teknik tersebut menahan serangan dari dirinya. Yang mana jika Baitian beneran berhasil menahan serangannya dengan teknik tersebut, maka sudah pasti sang jenderal pun akan mempercayai Baitian. Baitian sedikit panik karena ia merasa kekuatan sang jenderal itu jauh di atasnya. Jadinya ia merasa pesimis bisa menahan serangan tersebut. Mendengar ini, sang jenderal pun meremehkan keluarga Dugu yang katanya keluarga Dugu ini semakin lama semakin menurun. Yang ada hanyalah kelompok pengecut saja. Sontak mendengar ini Baitian sedikit marah. Ia merasa terprovokasi dengan ucapan dari sang jenderal. Awalnya Baitian mempercayai perkataan sang kakek mengenai Jenderal Ji yang ramah, baik hati dan suka memberi. Tapi kenyataannya Baitian tidak menyangka kalau Jenderal Ji ini bukanlah orang seperti itu, melainkan sosok yang sangat sombong. Di mana barusan Baitian mendengar sendiri perkataan sang jenderal yang sudah meremehkan keluarga Dugunya. Sang jenderal seperti tidaklah memperdulikannya, yang bahkan kali ini dia langsung mengusir Baitian. Namun di saat itu juga sang jenderal melemparkan sebuah gelas ke arah Baitian dan di sana terjadilah adu kekuatan. Baitian tentu tidak terima dengan perkataan sang jenderal. Dia kecewa dengan sosok sang jenderal. Sontak saja sang jenderal pun kesal dan mengeluarkan kekuatannya untuk menangkap Baitian. Tapi di sini kekuatan sebenarnya dari keluarga Dugu akhirnya dikeluarkan. Ya, itu adalah teknik Raja Ming. Beruntung Baitian berhasil menghentikan serangan itu.
Tapi dari sini dia tidak lagi memiliki niatan untuk berada di tempat ini. Jadinya ia pun pamit dan akan segera pergi. 但我们独孤家不是你说的孬种。 Tapi hal itu dihentikan sang jenderal. Di sana dia menceritakan semua ini yang adalah akting belaka. Dia tentu ingin mengetes kekuatan dari cucu temannya. Alhasil ia pun sangat terkejut selain dari watak Bai Tian yang sama persis dengan Dugu Peiyu. Sang jenderal juga terkejut dengan kekuatan Bai Tian yang sangatlah kuat. Sebelumnya sang jenderal sudah menerima pesan tentang cucunya ini. Dari sinilah Bai Tian sedikit canggung. Ia merasa malu karena barusan telah bertindak tidak sopan kepada sang jenderal. Di sana Jenderal Ji memuji bakat Bai Tian yang luar biasa. Dia berjanji akan mengajari Bai Tian teknik menjernihkan hati. Namun sebelum itu sang jenderal meminta agar Bai Tian mampu mengendalikan kekuatan diri sendiri dulu. Bai Tian berterima kasih dan pelajaran pun dimulai. 我先学会控制自己的力量。 Sang jenderal mengeluarkan bola cahaya yang telah ia buat dari teknik menjernihkan hati. Dia meminta Bai Tian untuk membuat bola cahaya seperti ini. Awalnya Bai Tian merasa jika pelatihan ini sangatlah mudah. Tapi ternyata pelatihan ini sungguh sulit yang bahkan percobaan pertama Bai Tian harus mengalami kegagalan. 我还没认真。 Di sana sang jenderal meminta Bai Tian untuk berkonsentrasi melatih setiap gerakan agar bisa menyatu dengan hatinya. Bai Tian kemudian mencobanya tapi tetap gagal yang bahkan dia akhirnya mendapatkan satu cambukan dari sang jenderal. 继续， Bai Tian tidak menyerah, dia terus mencoba tapi sejauh ini pelatihannya terus mengalami kegagalan. Membuat satu kali kegagalannya, Bai Tian mendapatkan satu kali cambukan dari sang jenderal. Setelah lama berlatih tapi tidak berhasil, Bai Tian meminta sang jenderal untuk memperlihatkan kembali dan menjelaskannya. Bai Tian merasa bingung tapi beruntung si kakek Dugu Jantian akhirnya perlahan menjelaskan dan akhirnya Bai Tian pun mengerti. 不是什么叶子在乱动，太脆弱了。发现不同了吗？ Alhasil pelatihan pun selesai karena Bai Tian akhirnya mampu membuat bola cahaya dari dedaunan. 难怪你爷爷同我夸你。一般一般，毕竟…… Sang jenderal yang melihatnya dia tertawa keras. Dia terkejut dengan kejeniusan dari Bai Tian. Tapi pelatihan ini bukanlah pelatihan yang sesungguhnya, melainkan ini adalah awal dari pelatihan teknik menjernihkan hati. Sang jenderal menjelaskan jika Bai Tian ingin menguasai teknik tersebut, maka Bai Tian diharuskan menahan hawa nafsu dan mengubah kemarahan menjadi kekuatan. Segera sang jenderal pun memperlihatkan teknik pengubah tersebut. 一是一体， Di sela pelatihan itu muncullah seorang prajurit yang melaporkan mengenai Li Chang yang katanya jika Jenderal Li tidak keluar selama 3 hari, maka si Li Chang akan segera kembali sambil membawa pasukannya. 就要回国请兵，在先战时。总会来的。 Pada hari ini ternyata sudah hari ketiga dan si Li Chang juga sudah hadir di panggung kekaisaran. Pada saat ini sang jenderal pun akhirnya berniat menemui si Li Chang. Terlihat Bai Tian dan Li Pang mereka sampai di lapangan kekaisaran. Bai Tian bertanya kepada Li Pang apakah gurunya mampu memenangkan pertandingan ini. Dengan pedenya, si Li Pang pun yakin jika ayah angkatnya sudah pasti akan menang. Segera keduanya pun masuk ke dalam arena pertarungan. Si Li Chang mengatakan jika pertarungan ini merupakan ajang balas dendam dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Diketahui motif si Li Chang ini, ternyata dia seperti tidak terima atas kematian dari Jenderal Ling yang dulu bergabung dengan Jenderal Ji. Keduanya melakukan peperangan tapi dari kedua praktisi itu hanya Jenderal Ji lah yang bisa selamat. Membuat ia pun kesal dan kini ia memutuskan untuk menantangnya dan ingin membantainya. Keduanya bertarung serangan demi serangan pun dilancarkan. Pertarungan ini terlihat imbang yang bahkan sulit untuk menebak siapakah pemenangnya.
Di pertarungan, Li Cheng terus mendesak agar Jenderal Ji memperlihatkan kejahatannya seperti yang telah ia tuduhkan mengenai Jenderal Ji lah yang telah membunuh Jenderal Ling. Dia mencoba untuk menjelaskan semuanya, tapi si Li Cheng tetaplah tidak mendengarkannya. Yang ada dia semakin membenci Jenderal Ji karena katanya Jenderal Ji ini sangat munafik. Pertarungan pedang sudah selesai dan kini keduanya memutuskan untuk beradu kekuatan Dauki. Di pertarungan itu Jenderal Ji seperti sudah kehabisan kata-kata untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Jenderal Ling. Pada akhirnya dia pun kemudian memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Si Li Cheng juga tidak tinggal diam, dia juga mengeluarkan kekuatan tempurnya. Semua orang panik karena ledakan benturan kekuatan dari kedua praktisi ini sangat berbahaya. Jadinya mereka pun langsung membuat sebuah pertahanan. Bai Tian sangat kagum dengan kekuatan Jenderal Ji. Sampai akhirnya Jenderal Ji kemudian melakukan langkah untuk serangan terakhirnya. Dia menggunakan teknik menjernihkan hati, yaitu menyerap semua kekuatan alam yang diubah menjadi serangan. Pada saat ini Dugu Jantian memberikan beberapa energi emasnya kepada Jenderal Ji. Serangan pun dilancarkan dan dengan ini pertarungan pun selesai dengan Jenderal Ji lah yang menjadi pemenangnya. Setelah pertarungan selesai, Jenderal Ji menghampiri Li Cheng untuk menjelaskan kembali. Yang pada akhirnya dengan pertarungan ini si Li Cheng pun sepertinya percaya dengan Jenderal Ji. Dia sudah mengerti mengenai kematian Jenderal Ling yang adalah berkorban dengan menghentikan perang dan bukan dibunuh oleh Jenderal Ji. Alhasil dengan begitu ia pun pergi dan dengan ini pertikaian pun selesai. Di sana Bai Tian menghampiri Jenderal Ji. Dan dari sinilah sosok ketua awan langit melihat Bai Tian. Dia merasa semakin yakin jika di dalam tubuh Bai Tian terdapat sesuatu. Muridnya berjanji dia akan menangkapnya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kemungkinan untuk cerita kedepannya bakalan semakin seru guys. Untuk itu kita tunggu aja lagi cerita selanjutnya yang akan rilis di hari Kamis depan. Tentunya hanya di Para Jagoan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.